Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang jaringan epitel. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah tahu apa definisi dari jaringan. Oke, mari kita ulang sedikit lagi. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Di sini kita membahas tentang jaringan epitel ya kawan-kawan. Nah, bisa kalian lihat yang pertama. Oke, bisa kalian lihat gambarnya. Jadi jaringan epitel memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, sel-selnya itu sangat rapat, alias jaringannya itu sangat rapat, dan membran plasmanya itu saling menyentuh sehingga membentuk suatu lembaran. Nah, yang kedua, eh, bahwa sel-selnya itu duduk di atas basement membran atau istilahnya membran dasar. Nah, membran dasar ini adalah materi yang memisahkan antara jaringan epitel dan jaringan di bawahnya, yaitu jaringan ikat. Oke, yang ketiga, jaringan epitel ini adalah jaringan avaskular, yaitu jaringan yang tidak memiliki pembuluh darah. Dan yang keempat, jaringan ini bisa membentuk lembaran-lembaran atau lapisan ya, bisa selapis maupun berlapis banyak. Nah, yang kelima, dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu glandular epithelium dan covering and lining epithelium. Nah, mari kita bahas satu-satu. Jadi, glandular epithelium itu berperan membentuk kelenjar sehingga berfungsi mensekresikan zat-zat ke peredaran darah atau ke seluruh tubuh. Sedangkan covering and lining itu berperan dalam lapisan terluar dari kulit dan beberapa organ, juga bisa berfungsi sebagai lapisan rongga-rongga dalam tubuh dan segala saluran dalam tubuh kita. Contohnya saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran reproduksi, dan saluran kemih. Baik, selanjutnya itu ada fungsi. Jadi di sini ada 4 buah fungsi. Yang pertama, proteksi. Saya ambil contoh kulit. Jadi ya, satu lagi, karakteristik dari jaringan epithelium ini mudah beregenerasi. Jadi ketika kita luka dan sembuh, itu artinya kulit kita sedang beregenerasi. Jadi proteksi. Baik, selanjutnya itu ada fungsi. Jadi di sini ada 4 buah fungsi. Yang pertama, proteksi. Saya ambil contoh kulit. Jadi ya, satu lagi, karakteristik dari jaringan epithelium ini mudah beregenerasi. Jadi ketika kita luka dan sembuh, itu artinya kulit kita sedang beregenerasi. Jadi proteksi itu melindungi. Dan yang kedua, itu ada sekresi, dan yang ketiga absorpsi. Saya gabung dan saya mengambil contoh saluran pencernaan, yaitu lambung. Sekresi itu mensekresikan enzim-enzim yang ada pada lambung. Sedangkan absorpsi itu mengabsorpsikan nutrisi-nutrisi yang ada pada lambung. Oke, yang keempat itu ada sensorik. Jadi epitel persarafan disebut dengan neuropital. Saya mengambil contoh di sini ada permukaan lidah, membentuk papila lidah atau rambut-rambut halus untuk merasa. Jadi kita bisa merasakan pahit, asam, manis itu karena papila lidah atau sensor yang ada pada lidah kita, permukaan lidah kita. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari covering and lining. Tapi sebelum itu ada beberapa bentuk dan lapisan. Kita akan membahas tentang bentuk terlebih dahulu. Jadi bentuk yang pertama itu ada pipih. Yang kedua itu ada kubus. Dan yang ketiga itu ada silindris. Oke. Saya akan membahas itu nanti. Sekarang kita akan membahas tentang lapisan. Jadi dikatakan simple ya, dikatakan selapis itu karena sel-selnya itu langsung menyentuh membran dasar, selapis. Dan yang kedua itu ada stratified atau berlapis. Dan yang ketiga itu ada pseudo stratified atau silindris bersemu. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa nukleusnya itu berada di posisi zigzag atau tidak beraturan ya.
Dan ingat, kenapa dikatakan dia berlapis? Karena pada lapisan pertama yang menyentuh dinding menyentuh membran dasar, tapi pada lapisan kedua dia menyentuh lapisan pertama, sehingga dikatakan berlapis. Nah, untuk yang pseudo stratified ini, semua selnya itu menyentuh membran dasar, sehingga dikatakan selapis. Oke, sekarang kita masuk ke bentuknya. Bentuknya itu sama, ada pipih, tadi sudah dijelaskan, pipih, kubus, dan silindris. Untuk pipih ada pipih selapis dan pipih berlapis. Untuk kubus juga demikian, selapis dan berlapis. Untuk silindris itu juga selapis dan berlapis, dan ada silindris semu. Silindris berselia atau silindris semu. Nah, ingat kawan-kawan, untuk silindris berlapis penamaannya itu diikuti oleh barisan ketiga. Jadi bisa kalian lihat itu gambarnya, walaupun ada bentuk kubusnya, ya, pada lapisan pertama kubus, pada lapisan kedua kubus, dan lapisan ketiga silindris, maka penamaan epitel tersebut adalah epitel silindris berlapis. Oke. Nah, yang terakhir itu ada epitel transisi. Kenapa dikatakan transisi? Karena ada perubahan. Oke. Saya contohkan. Jadi yang awalnya itu berbentuk kubus menjadi pipih. Ini terjadi pada kandung kemih, ya. Jadi ketika urinnya itu sudah terpenuhi, jadi dia mendorong kandung kemihnya. Nah, di sekelilingnya itu ada jaringan epitel, ya, berbentuk kubus. Nah, dari tadi yang ketika urinnya sudah terpenuhi, dia mendorong kubus itu menjadi pipih. Nah, maka dari itu dinamakan transisi, adanya perubahan bentuk. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya bagaimana jaringan epitel itu dan bentuk dan fungsinya. Oke. Baiklah, saya Husnulisa akan melanjutkan materi mengenai epitel pipih. Nah, epitel pipih ini ditandai dengan ciri yakni selnya berbentuk pipih dengan nukleus bulat di tengah. Nah, epitel pipih ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, epitel pipih selapis. Artinya, epitel pipih selapis ini bentuknya pipih dan lapisannya hanya satu lapis saja, makanya dinamakan epitel pipih selapis. Kemudian epitel pipih selapis ini ditemukan di pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput dalam telinga, kapsul glomerulus pada ginjal, pleura, dan jantung. Kemudian fungsinya yaitu sebagai tempat difusi O2 atau CO2, sebagai tempat filtrasi darah, dan sebagai tempat osmosis zat. Kemudian yang kedua yaitu epitel pipih berlapis. Atau ada buku yang mengatakan jaringan epitel pipih berlapis banyak. Artinya adalah bentuknya pipih, hanya saja lapisannya lebih dari satu lapis atau banyak, jadi berlapis-lapis. Nah, jaringan epitel pipih berlapis ini ditemukan di rongga mulut, di kulit, esofagus, faring, laring, dan juga di uretra dan vagina. Kemudian fungsinya yaitu sebagai proteksi, pelindung, yaitu pelindung tubuh dari bahaya, maksudnya bahaya dari luar. Kemudian juga menghasilkan mukus atau lendir, dan juga sebagai penerima impuls. Baiklah, sekian dari saya. Saya Putri Janati akan menjelaskan tentang epitel kubus. Epitel kubus terdiri dari beberapa bagian sel yang berbentuk seperti kubus. Epitel kubus terbagi dua, yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Epitel kubus selapis letaknya ada di dalam retina mata, permukaan ovarium, dan saluran nefron ginjal. Di luar kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar gondok. Fungsinya sebagai pelindung atau proteksi, absorpsi atau menyerap zat-zat yang ada pada usus, dan penghasil mukus atau sebut juga penghasil lendir. Epitel berlapis letaknya ada di saluran minyak dan saluran kulit pada tubuh.
serta di luar kelenjar payudara dan testis. Fungsinya sebagai lapisan pelindung dan penghasil mukus atau penghasil lendir. Terima kasih. Baik, selanjutnya epitel silindris selapis, yaitu adalah epitel yang berbentuk silindris memanjang ke atas. Epitel selapis adalah epitel sederhana yang hanya terdiri satu lapis sel. Kemudian epitel silindris selapis ini letaknya di lambung, genjot usus, kelenjar pencernaan, saluran pernapasan di bagian atas, dan saluran rahim. Kemudian fungsi epitel ini bekerja sebagai sekresi aborsi dan proteksi. Selanjutnya, sel epitel silindris ini ada yang juga mempunyai silia pada permukaannya. Selanjutnya seperti pada di oviduk. Kemudian contoh dari epitel silindris selapis ini ialah seperti pada kantung empedu, saluran pernapasan bagian atas, lambung, serta juga genjot usus. Letak lokasi jaringan epitel ini terdapat di luar kulit maupun di bagian rongga tubuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian jaringan epitel transisional, yang dimana epitel transisional terdiri dari beberapa lapisan sel yang tersusun atas komponen yang berbentuk kubus dan pipih. Jaringan ini berfungsi untuk mengembang dan merenggangkan organ kemih saat penampungan urin. Nah, jika kita melihat jaringan epitel ini terletak pada saluran reproduksi, saluran pernapasan, rongga hidung, dan kandung kemih. Nah, di sini saya akan mengambil contoh pada kandung kemih, di mana kandung kemih ini yang berbentuk seperti balon yang belum diisi air, atau kandung kemih yang sebelum kita meminum dan belum ada isinya akan berbentuk kempes. Sedangkan apabila kita sudah meminum air putih atau sudah terisinya urin, maka kandung kemih ini akan membesar seperti balon yang telah diisi air. Nah, kandung kemih yang telah berisi air akan mengembang membesar ke arah luar. Hal itu telah membuktikan bahwa sel-sel pada jaringan epitel dapat berubah-ubah. Selanjutnya, fungsi pada jaringan epitel transisi ini sebagai proteksi, proses sekresi, dan proses pergerakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian jaringan epitel kelenjar. Nah, jaringan pada hewan memiliki salah satu jenis jaringan yang disebut dengan jaringan epitel kelenjar, yang mana jaringan epitel kelenjar banyak terdapat pada kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Nah, kelenjar endokrin tidak memiliki saluran, sehingga hasilnya langsung masuk ke dalam peredaran darah. Contoh kelenjar adrenal, timus, dan tiroid. Sedangkan kelenjar eksokrin terdapat pada saluran keluar tubuh, misalnya kelenjar keringat dan kelenjar ludah, yang berfungsi sebagai tempat sekresi zat dalam metabolisme.